Kalau ada semua 3 nih, tinggal 1. Tinggal 1. Yang pertama meninggal, dua meninggal. Itu bener yang pertama sering makan karet. Iya. Kalau yang kedua makan itu tuh apa, pasir, tembok. Saya mah anaknya aneh-aneh, bingung. Kalau yang ini nggak bisa ngomong. Jadi yang pertama meninggal diakibatkan apa, Bu? Itu banyak makan karet, jadi paru-parunya bocor. Terus yang kedua? Yang kedua makan pasir. Dia bilang itu ada tante malu. Meninggalnya kenapa, Bu? Ya itu dia sakit itu juga, cuma dia mah sakitnya sehari. Terus pas mau 15 hari puasa, anaknya nggak usah diem, aktif. Tadi juga saya tuh kerja di cleaning service. Saya namanya umurnya segini udah nggak pakai lagi deh. Yang nggak aja tenaganya udah rendah lah, udah nggak bisa lah. Akhirnya saya berhenti. Ya beginilah, saya terusin aja jadi gulung gini, gulung makan sehari-hari. Bapaknya masih bisa mengucapkan rasa syukur, masih bisa ikhlas dengan keadaan kayak gini. Kadang saya yang dikit-dikit aja suka ngeluh sama kehidupan, tapi Masya Allah ini ngebuat saya tertampar sih dalam kehidupan kita. Baru tadi aku opening bilang, aduh capek banget, belum istirahat, belum ini, belum itu. Kita harus menjalankan aktivitas lagi. Jujur kalau dibilang fisik, capek ya, pasti capek lah. Bapak pun sama ya Pak, kerja pasti ada capeknya gitu. Tapi terkadang resiko betul, tapi terkadang ngelihat kayak gini ngebuat saya malu. Tadi saya bilang saya capek. Bapak yang mulung atau kerja cari rongsok, mungkin nggak kenal waktu, yang penting dapat barang yang bisa dijual untuk makan. Bapak masih bisa ikhlas ngejalaninnya, masih bisa senyum untuk ngucapin, ya mungkin ini takdir saya kali. Untuk kalian atau untuk saya pribadi, untuk kita bersama, jangan lupa selalu bersyukur apapun keadaan yang kita miliki, sekecil apapun, itu semua berkah dari Allah SWT. Dan kita sehat pun itu adalah rezeki yang tidak bisa dibayarkan oleh apapun. Jadi tetap harus bersyukur apapun itu. Anak Bapak sekarang umur 11 tahun. 11 tahun. Belum pernah sekolah juga pasti ya Pak? Sekolah SLB juga enggak ya Pak? Oke, makanya tadi pas pertama kali aku lihat kan, kalau biasanya anak autis yang disekolahkan itu biasanya lebih tertata ya, kayak Elsa kan juga sempat sekolah luar biasa sampai dia lulus. Jadi ada kayak grade-nya gitu, kayak untuk kepatuhan, terus untuk berbicara, kayak gitu-gitu. Tapi nggak tahu, nanti coba kita koordinasi sama Kemensos untuk masalah ini. Semoga sih dapat perhatian dari pemerintah ya. Kita kan sebagai relawan mungkin punya keterbatasan, mungkin kita bisa untuk membawa berobat jalan ya. Untuk berobat nginep juga insya Allah kita bisa, tapi setelah itu ya nextnya seperti apa kan kita harus berpikir juga. Nah Pak, kalau misalnya ini adiknya kita bawa, kita rawat ya Pak, ke salah satu rumah sakit, itu gimana Pak pihak dari keluarga? Kayaknya sih sepertinya berat sekali ya. Oh berat? Iya, soalnya anaknya itu yang autis itu orang tuanya ya. Kemauan dia seperti apa orang tuanya yang tahu. Jadi kalau dilepas begitu kayaknya nggak bisa ya. Oh nggak bisa. Itu kan cuma untuk sementara juga nggak bisa Pak. Maksudnya untuk beberapa lama aja, nggak selamanya gitu. Karena kan pengobatan di sana kan kayak mungkin secara mentalnya atau seperti apa gitu. Iya sih, cuman
kita kan orang tuanya ya gitu. Kalau seandainya kita ngurusin dia berapa lama di sana begitu, di sini juga terlantar gitu untuk sehari-hari kita di sini apanya gitu ya. Jadinya sayanya nggak bisa gitu. Terlantar apanya Pak? Maksudnya ya buat sehari-hari kita, kebutuhan hidup kita di sini gitu maksudnya. Sehari-hari Bapak? Iya mak, apa gitu. Maksudnya? Ya maksudnya untuk kita bisa biasa sehari-hari nyari gitu kan, enggak gitu ngurusin anak kayak gitu. Oh enggak, maksud saya biar di rumah sakit nanti ada yang ngurus ya. Tapi Bapak sama Ibu nggak apa-apa, tetap kerja seperti biasa. Itu kan di rumah sakit Bogor Pak. Jadi gimana? Oh nggak apa-apa, nanti bicarakan dulu aja gitu sama ibunya gitu. Ini kan nggak selamanya juga untuk pengobatannya gitu Pak. Mungkin hanya 2 minggu atau mungkin hanya 1 minggu, kita kan juga nggak tahu keputusan dari dokternya. Tapi kalau emang diizinkan ya kita akan bawa berobat. Karena aku ngomong Mbak ya, kalau bisa kan kita ajak berobat gitu. Tapi sekali lagi kan kita kembalikan, karena kan niat Mbaknya supaya adanya dapat pengobatan, betul ya? Nge-DM aku seperti itu. Niatnya untuk kebutuhan dan kepentingan untuk si adik kecil gitu. Tapi nggak tahu terserah Bapak kalau emang tidak diperkenankan atau nanti bicara dulu sama Ibu gitu ya. Nggak hari ini juga Pak gitu, mungkin nanti pada saat kita datang ke sini lagi gitu boleh ambil keputusan, atau mungkin mau diberobatin jalan juga boleh. Nanti kita ke rumah sakit bareng-bareng, diobatin, dicek adiknya gimana, terus bisa nggak ini keaktifannya dikurangi seperti itu ya. Ibunya mana? Masih beli itu ya belum. Panggil aja tolong Bu. Panggil aja. Di warung kali coba. Nah oke. Jadi adiknya ini diem kalau misalnya ada makanan doang ya Bu ya? Iya. Oh. Es batu kayak lagi. Jangan. Oh oke. Pengen tahu aja deh mah. Oh. Kalau orang suka colek-colek dia mah. Tapi nggak menyakiti ya, penting ya? Ya saya nyolek-nyolek. Oke. Nah Bu, ini kan si Neng ini kan ngehubungin aku ya Bu ya, via Instagram ya, minta tolong awalnya, Mbak ini saya ada yang harus dibantu anak kecil katanya gitu kan. Terus kondisinya memprihatinkan karena belum pernah diobatin autisnya gitu ya Bu ya. Kan di rumah sakit besar belum pernah ya fokus ke autisnya, bukan demam, bukan apanya. Belum pernah ya ke spesialis. Nah makanya tadinya kita mikir mau fokus pengobatan si Ade. Menurut Ibu gimana kalau misalnya kita bawa berobat? Saya kan sebenarnya udah pernah, cuman kami nggak sanggup, anaknya kelewat aktif. Lagi itu kan bapaknya masih kerja, ngeganggu kerja bapaknya, takutnya dipecat. Akhirnya udah deh diberhentiin aja cuma 2 minggu. Sekarang nggak terusin lagi, udah bapaknya nggak kerja juga, nggak ada ini. Enggak, itu pengobatannya saya yang bayar semua Bu, jadi Ibu nggak usah mikirin biayanya. Terus gimana ya? Ya nggak bisa sih, habis gimana? Ini anaknya kelewat aktif, kalau dibawa ke ini gitu nggak bisa diem. Jadi kan kalau seandainya ini udah sembuh kan, kalau seandainya udah gede kan bisa bantu ibu buat nyari nafkah. Mumpung masih kecil, Masih kecil bisa kalau nanti tambah lama besar belum datang bulan, dia nggak mengerti Bu. Semakin besar kan tanggung jawabnya semakin nanti masalah kayak gitu mah ibu nggak usah mikirin. Kalau biaya insya Allah gitu. Iya sih, saya percaya, cuman gimana ya? Kalau kayak gini kan kasihan ibunya nanti kalau seandainya bulannya sendiri atau gimana kan susah buat ibu. Maksudnya si Neng ini masa depannya si Dede ini masih panjang gitu loh. Nanti ke depannya ini 11 tahun, nanti 15 tahun, 17 tahun, 20 tahun kayak gitu. Pengen sih begitu, habis gimana? Gak tega ya Bu. Capek inginnya gitu kalau. Tapi itu kan di rumah sakit ada susternya khusus Bu. Gitu. Jadi kan nanti ibu tinggal
kerja enak gitu. Fokus kerja gitu, maksudnya adiknya diobatin terus ibunya fokus kerja, nggak apa-apa sama bapak. Tapi sekali lagi kita nggak maksa ya Bu, ini kan semua keputusan ibu sama bapak, dan nggak hari ini juga ya, karena kan kalau emang ibu mau kita harus siapin rumah sakitnya dulu, terus administrasinya dulu, file-filenya dan lain-lain gitu. Maksudnya saya sih ingin meringankan aja gitu ya, niat kita kan saling bantu ya Bu ya gitu, karena fokus utama, tujuan utama katanya adiknya butuh pengobatan gitu, makanya oh ya udah oke, kita lihat dulu kondisinya, kalau emang oke, keluarganya memberikan ya kita akan bawa ke rumah sakit gitu. Nggak apa-apa, nanti dikomunikasikan lagi aja ya sama mungkin bapak atau rekan ibu yang terdekat untuk minta solusinya, masukannya. Karena selama ini kan juga belum pernah dapat bantuan kan Bu untuk pengobatan adiknya fokus. Nah kita mau pakai apa? BPJS. Oke, kan ada sebagian guys yang aku temuin anaknya mungkin ODGJ atau spesial. Itu ada puskesmas yang datang biasanya untuk ngecek kondisi anaknya. Di visit ya, home visit. Tapi kalau ini belum pernah sama sekali berarti ya Bu? Tuh, belum pernah. Ini padahal di daerah Jakarta. Gitu. Jadi adiknya juga nggak pernah keluar sama sekali ya di Kalau kandang. keluar masuk ke rumah orang, kasihan dianya yang diomelin. Jangan Oh, diomelin. Iya, apalagi orang Cina yang itu tuh enak banget, kadang diomelin. Oh gitu. Ngakunya yang ngeliat sendiri jadi nggak tega gitu. Udah sini. Kadang nggak sengaja namanya juga kayak gini yang ngakumin lah ya kan. Dia marah sampai marah. Aku ngeliat, aku mau nolongin takut. Kena juga ya. Nah itu ya, kadang aku bilang ayo ulan, aku ngajak. Akhirnya aku panggil ibunya. Terus sendiri nih orang Cina di sini galak banget. Oke. Nah itu aja Bu ya kalau untuk masalah Wulan. Andaikan sesuatu apa yang bisa saya bantu, insya Allah saya bantu ya, mungkin dalam segi bulanan atau apa gitu. Tapi jujur sih prioritas utama kita kesehatan. Iya, karena kan yang udah saya bicarakan ya, poin utamanya. Jangan. Tuh. Aku pengen tahu. Pengen tangannya nggak mau diam. Karena kalau dia udah dewasa terus dia udah sembuh kan enak ya Bu, tinggal diem di rumah dia nyari kerja. Nah, aku lebih pentingnya sih itu nanti. Ya udah nanti biar mereka diomongin dulu ya seperti apa baiknya. Jadi di nanti Bu untuk kedepannya gini aja ya. Ini kan kita harus ke Jakarta Timur sama ke daerah Depok untuk bantu orang juga. Jadi kalau misalnya ibu mau seperti apa ke depannya, bicarain aja sama. Jadi omongin aja nanti, bilang mohon maaf misalnya adiknya nggak diizinin untuk rumah sakit, nggak apa-apa. Atau mungkin bilang mau berobat jalan juga. Misalnya ya udah yuk berobat jalan, ya udah kita antar ke rumah sakit, kita bayarin semua. Ya, mending Gitu. berobat jalan aja kalau nggak bisa buat itu. Ibu juga nggak usah mikirin, aduh nanti saya sehari nggak kerja, nanti insya Allah saya ganti semuanya gitu ya. Jadi biar sama-sama enak juga, ibu bisa ngobatin anaknya, tapi kebutuhan sehari-harinya juga terpenuhi gitu ya Bu ya. Karena kan niat saya di sini kan dari awal baik gitu, bukan niat untuk ngapa-ngapain, enggak Soalnya saya. banyak kok yang udah sembuh. Iya gitu kan, namanya juga kita ikhtiar ya Bu, sebagai manusia haruslah kita berikhtiar untuk orang yang kita bantu gitu loh. Kalau kita berdiam diri malah kita yang dosa Bu, gitu, apalagi melihat orang yang membutuhkan. Oke guys, jadi gitu aja. Bapak sama Ibu masih berat untuk melepas anaknya, tapi nggak tahu ya nanti lihat ke depannya seperti apa. Atau nanti kita coba hubungi sekali lagi ke Mensos, kita omongin seperti apa nih baiknya. Dan nanti kita bicarakan untuk masalah ada bulannya, itu yang pertama. Terus sama untuk kondisi rumahnya. Kalau nggak diizinin juga nggak apa-apa, tapi kita jadi jalan keluar gimana adiknya bisa dapat pengobatan, mungkin pengobatan di rumahnya gitu. Sini. Tapi Nggak boleh. ya itu harus puskesmas atau pihak rumah sakit yang datang ke sini gitu. Kalau sekolah berarti kelas
kelas 3 apa ya? Kelas 4 ya? Kelas 4 Iya, udah 11 harus tahun. kelas 4 ya. 11 tahun pas Bu atau lebih? Berarti sama kayak di saya. Diam, kayak begitu. Itu tante tuh. Aktif bener anaknya. Tapi kan sono Jadi- kasihan susternya. Jadi ini pakai popok ya? Masih. Oh masih pakai popok Bu? Masih. Terus ya. Kalau nggak gitu ntar kalau di jalan takut nggak ketahuan kalau buang air gitu. Oh jadi dia nggak ngomong Bu? Enggak, langsung udah ada aja. Oh gitu. Iya, tapi kalau di rumah dia buka kamar kecil. Oh. Jangan. Oke. Jadi kalau misalnya di luar enggak, cuman pas di rumah aja. Iya, di rumah aja dilepas. Kalau lagi dibawa nyari, pakai. Terus Kalau ditinggal sama ayah bapaknya, kan bapaknya juga repot mungkin botol atau gitu. Saya bawa. Takutnya ntar deh bapaknya repot, kabur. Kayak bawa-bawaannya. terus pipisnya buka juga. Enggak, pakai kalau kamar mandi dibuka di rumah. Oh kalau Kalau di ini pakai terus. mandi sini. gimana Bu? Mandi sendiri? Mandi saya mandiin. Oh, dimandi. Mas nggak bisa mandiin. Oh, mandi sendiri Sama nggak bisa. bapak maknya. Oh, oke. Sini Wulan. Tuh, tanda-tanda deh. Bukan. Nih, Enggak mau. Dia maunya makanan. Sini sayang. Nggak boleh dong. Makannya biasa. setiap hari gimana Bu? biasa makan mau. Kalau lagi mau kadang sayur sop tuh doyan itu. Tapi kalau misalnya ikan-ikan itu kurang Suka malah. Iya, dia sayur-sayuran dia doyan. Sayur-sayur. Nugget, telur dadar gitu. Ini kayak makannya mie. Jadi ya emang setiap hari dikurung ya. Iya. Iya, kalau orang tua terus Kadang diomelin terus kalau kalau diawasin terus jadi orang tua. Sini. Karena kadang kalau misalnya keluar juga orang suka pada itu ya Bu ya. Kalau saya nyari tuh dibawa pegang kencang. Pernah lagi tuh lari. Saya lagi itu. Lagi tuh keluar lari kabur. Ambil tabrak motor. Bang ojek. Kayak ini sono. Apa supermarket, Indomar. Itu dia sering ketabrak ya? Iya, hampir-hampir aja tuh. Ya Allah. Nanti nggak ngerti dia mah. Oke. Ya udah nanti yang penting kan niat kita baik ya. Saya mbaknya gitu niatnya baik. Mau mendapatkan yang terbaik untuk semuanya. Jadi bukan karena kita memberikan bantuan untuk mengubah ekonominya, tapi kan lebih untuk kesehatan gitu. paling utama. Yang paling utama. Karena dari awal aku DM-nya sih kayak gitu ya fokusnya. Tapi ya nggak apa-apa, nanti kita tunggu sampai menemukan jawaban karena butuh sharing, mungkin butuh bicara dulu sama rekan-rekannya. Pokoknya doain aja, semoga dia Wulan nih mendapatkan kemudahan dalam pengobatan, karena sekali lagi aku jelaskan masa depannya masih panjang banget, 11 tahun nanti 17 tahun harus nikah dan lain-lain gitu. Karena aku kan sama-sama perempuan ya, mungkin case-nya beda kalau laki-laki gitu. Kalau perempuan kan datang bulan nanti guys, terus mempunyai tanggung jawab. Aduh, serap mempunyai tanggung jawab yang lebih kayak gitu-gitu. Jadi aduh panjang deh pokoknya kalau perempuan mah ya. Kalau laki-laki beda lagi. Seperti itu ya. Udah ada Iki udah ODG kan. Kasihan orang sini juga, nggak ada yang ngurusin, ibu bapaknya udah meninggal, adik semua keluarganya nggak mau ngurusin. Jadi Dulu dia sempat dia telantak, jadi dulu dia sempat apa dibawa ke RSJ, keluar lagi udah sembuh, tapi kayak gitu lagi. oke. Ya udah ntar kalau bisa kita kesana ya satu-satu. Oke guys, sekali lagi terima kasih banyak Ibu Bapak, makasih banyak ya. Nanti kita tunggu kabarnya. Alhamdulillah bisa datengin sih diperhatikan Iya, makasih. banyak terima kasih. Oke, terima kasih banyak sekali lagi untuk kalian semua ikutin prosesnya. Dan semoga kita bisa melakukan sampai tuntas dan menemukan jalan keluar untuk Ade Wulan dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu tebarkan kebaikan guys dimanapun itu. Baik. Bu maaf, ini ada rezeki buat ibu sama bapak. Ya Allah. Semoga dapat membantu. Sama-sama ibu. Maaf ibu. Kasih banyak tante. Sama-sama. Sehat-sehat ibu ya. Sehat-sehat. Tetap sabar bu. Ya. Ini
Ibu adalah orang pilihan yang dipilih sama Allah, bahwa ibu mampu melewati ini semua. Amin, amin. Mohon pamit ibu, saling boleh. Pak, maaf Pak Tante. Iya. Dadah. Makasih banyak Tante. Sama-sama. Jangan nakal ya. Iya. Assalamualaikum Bu. Let's talk in a way that can give us some faith to go around. We'll hold tight as we can when it's better again, and that'll sustain me for now. My friend, when we're together again, together again.